Ada satu kisah. Kisah ini saya baca di manuskrip ucapan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar. Ada seseorang, orang ini punya pekerjaan tukang kapal, nyebrangkan orang dari sisi timur ke barat nih, dari barat ke timur begitu. Suatu ketika orang ini tiba-tiba dapat penumpang. Cuma penumpangnya dari awal menyeberangkan udah minta gratisan, tapi bahasa gratisannya aneh. Kamu nyeberangkan saya demi Allah, mau apa enggak? Karena Allah. Tanya begitu ya mau. Mungkin menjawab gak mau juga takut ini. Akhirnya setelah itu diseberangkan. Ketika diseberangkan, dia bilang begini. Nih si orang tua wajahnya kelihatan kalau orang soleh. Bawa tongkat, ada pakaian, ada tas atau apa begitu. Dia seberangkan bilang begini. Besok zuhur saya mati di pohon ini. Nanti kafannya itu di bawah kepala saya. Nah, besok zuhur tolong kamu ke sini. Nanti kamu kuburkan saya ya. Kamu mandikan saya, kamu kafani pakai kafan itu, terus kamu kuburkan saya. Ini tongkat saya, baju dan sebagainya, ini titipan. Nanti kalau ada orang yang nyari, nanti kamu kasihkan. Ini kalau kita diajak ngomong begitu kan jeglek kita. Iki jane tenan apa ora, iki ngantuk apa ora. Itu kan kita bisa bingung. Tapi karena yang ngajak bicara ini orang soleh. Akhirnya dituruti. Oke, saya bawa titipannya. Kemudian setelah itu besok saya akan ke sini di waktu zuhur. Akhirnya setelah itu besok lupa dia. Baru ingat dekat asar. Kemudian dia terus, oh iya, ini masih ada tugas ini saya. Dia akhirnya kemudian setelah itu dia datang ke tempat itu benar. Yang kemarin diantarkan itu sudah tergeletak di bawah pohon, dilihat meninggal. Akhirnya diambil air lautnya itu, air sungai itu dimandikan, dikafani, dikuburkan di situ, disolatkan, kemudian dikuburkan. Satu titipannya masih dibawa. Ini titipan buat siapa? Ditunggu sampai keesokan harinya tiba-tiba ada anak muda. Penampilannya enggak karuan, acak-acakan. Itu kalau orang lihat mungkin zaman sekarang mungkin kayak penampilan preman gitu loh. Kayak penampilannya seorang preman. Tiba-tiba datengin si tukang nyebrangkan tadi nih. Kamu siapa? Kamu dititipin barang saya ya? Iya benar, kamu siapa? Saya yang disuruh ngambil. Sebentar, penampilanmu kok kayak gini? Ini titipkan ke saya tuh penampilannya wajahnya orang soleh kok. Ini wajahmu ini gak meyakinkan. Loh iya, saya ini disuruh ngambil. Kok bisa ya? Saya tuh semalam, maksiat saya tuh. Ada acara pernikahan saya tuh ya lalai, saya joget, saya nyanyi. Mungkin ya dia juga dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Sampai dekat subuh saya teler ketiduran. Ternyata saya dibangunkan. Ada orang tiba-tiba bangun saya bilang begini. Ada walinya Allah meninggal. Kamu yang jadi penggantinya. Sekarang kamu tobat, kamu ambil titipan kamu di tukang seberangkan kapal namanya Fulan-Fulan di daerah ini. Saya dari itu langsung saya nangis, saya mandi, kemudian saya nyari kamu. Saya sudah ketemu dengan kamu, saya benar-benar saya lepas semua pakaian saya mau ganti dengan pakaian itu, saya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya jalan. Akhirnya orang ini yang pegawai kapalnya ini sepanjang malam dia nangis terus. Setelah itu malamnya dia mimpi. Dia mimpi mendengarkan mungkin satu suara. Suara itu menyatakan, kamu jangan protes.
kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada hambanya. Rahmat Allah itu mendahului dan meliputi segala apapun juga. Jadi kalau Allah mau menunjuk seseorang diangkat jadi kekasihnya, maka tidak ada orang yang bisa bertanya sebabnya kenapa kok dia, kenapa kok bukan saya, kenapa kok bukan si itu, tidak bisa. Kenapa? Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya rahmatnya Allah itu enggak nunggu orang itu punya amal apa enggak. Allah pengen kasih rahmat, ya Allah akan memberikan rahmat. Cuma ada aturan Allah. Kalau kita beramal ya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diangkat jadi kekasih Allah itu enggak sesuai dengan selera manusia kadang-kadang. Lu itu kok bukan bapak itu ya? Loh, kok bukan yang setiap Senin datang pengajian? Nah setiap Senin juga nunggu waktunya mungkin. Tapi kenapa kok dia? Loh itu dia saya masih tahu, dia tuh preman kok. Ini enggak ada amal saya sebelumnya loh, tiba-tiba diangkat. Ya memang Allah berkehendak kok. Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak perlu alasan untuk mengerjakan apapun juga. Allah itu tidak perlu alasan untuk masukkan kita ke surga atau enggak masukkan kita ke dalam surga, itu semuanya milik Allah. Semua terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengertian kepada kita nama Allah yang digunakan dalam setiap kali kita bertindak, setiap kali kita berucap, setiap kali kita berbuat adalah yang maha pengasih juga maha penyayang. Makanya berharaplah terus dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tuh ketika banyak amal kita pede doa, ketika amalnya dikit tidak pede untuk doa salah. Karena berarti kita ngandalkan amal. Amal itu syarat untuk kita menjadi hamba yang dicintai sama Allah. Tapi yang jelas kasih sayang Allah itu adalah segala-galanya. Bahkan lebih daripada amal kita semuanya. Bisa dipahami ya?